Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang bahas tentang pijat serta terapi mandiri. Dan pada tutorial kali ini, yaitu saya akan memijat kejantanan dan vitalitas untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Tentunya telah saya buat juga di tutorial mandirinya juga ada. Oleh karena itu di channel ini yaitu channel yang bahas tentang pijat serta terapi mandiri. Dan jalankanlah terapi pijat ataupun terapinya itu pada sore hari menjelang istirahat. Dan saya sarankan dalam menjalaninya adalah dengan pikiran yang tenang dan jalankanlah sebelum melakukan istirahat. Karena apa? Dengan melakukan sebelum istirahat itu akan lebih memaksimalkan dalam terapinya. Dan ada berbagai hal di tutorial saya yang telah saya buat, yaitu ceklah di deskripsi channel saya, yaitu channel Karseno Pijat Refleksi. Dan saya doakan semoga seluruh semua dalam pertemuan kali ini, saya doakan tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Nah, langsung saja bagaimana untuk tutorial pemijatannya. Jangan lupa untuk seluruh semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pemijatan, saya sarankan adalah untuk merelaksasikannya terlebih dahulu. Dan di setiap pemijatan, yaitu apapun pemijatannya, saya sendiri yaitu melakukan pijat seluruh tubuh ataupun pijat full body, itu untuk memperlancar peredaran darah terlebih dahulu, barulah saya memulai untuk pemijatan. Dan apabila sedulur semua mau menjalani secara mandiri, jalankanlah pada sore hari menjelang istirahat. Dan jangan lupa untuk sebelum melakukan pemijatan ataupun sebelum melakukan terapi apapun itu terapinya, lakukanlah relaksasi kecil ataupun stretching kecil, itu untuk melemaskan ataupun menjadikan otot kita lebih relaksasi untuk melakukan pemijatan. Dan pada pemijatan kali ini seperti biasa, yaitu saya lakukan di titik kejantanan, titik vitalitas, dan titik prostatnya. Dan sering sekali saya lakukan pemijatan adalah pijat komplit, yaitu untuk pemijatan di daerah paha dalam, itu juga sering saya lakukan karena untuk memaksimalkan dalam terapi tersebut. Dan metode yang saya sering sekali saya lakukan pemijatan adalah metode yaitu pemijatan di titik akupresur. Itu adalah titik-titik di titik punggung kaki, telapak kaki, dan di kaki bawah ataupun daerah petis juga, yaitu saya maksimalkan, terutama yaitu di daerah yang titik-titiknya yaitu titik akupresur, tentunya di titik kejantanan, di titik vitalitasnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga apabila memang pasien membutuhkan ataupun mengeluhkan terjadi penurunnya di salah satu hal tersebut, apakah itu vitalitas ataupun kejantanannya, maka akan saya maksimalkan pada posisi tertentu ataupun titik-titik yang dibutuhkan. Namun untuk pemijatan saya lakukan yaitu di seluruhnya, yaitu titik kejantanan dan vitalitasnya juga saya pijat semua. Dan tentunya di dalam pemijatan ini yaitu sering sekali dipertanyakan apakah dipijatnya di kedua kaki atau hanya di satu kaki. Maka saya sering sekali juga menerapkan untuk pemijatan maksimalkanlah di kedua kaki. Namun untuk pemijatan lakukanlah dari kaki kiri terlebih dahulu, karena letak kaki kiri adalah peredaran darah ataupun keseimbangan, dan di kaki kanan adalah tumbuhan. Oleh karena itu sering sekali mengeluhkan yaitu di kaki kiri itu tidak terasa ataupun
tidak terasa sakit, namun di titik kaki sebelah kanan itu akan terasa sakit. Itu disebabkan karena untuk titik sebelah kanan adalah tumpuan, maka dari itu untuk susunan saraf ataupun struktur saraf itu bekerja yang lebih maksimal dibandingkan dengan kaki kiri yang fungsinya adalah keseimbangan. Dan titik-titiknya ini juga telah saya upload juga di tutorial sebelumnya, yaitu di tutorial mandirinya, yaitu ada juga untuk tata cara pemijatan kejantanan dan vitalitasnya, dan telah saya perjelas juga di setiap titik-titiknya, dan cara pemijatannya juga telah saya buat juga. Oleh karena itu, apabila sedulur semua memang akan menjalani ini, jalankanlah secara maksimal saja. Dan saya sarankan jalankanlah terapi ini, yaitu apabila sedulur semua mengalami penurunan di titik vitalitas ataupun di titik prostatnya, lakukanlah 3 hingga 4 minggu. Oleh karena itu, sering juga saya sarankan lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, baru kemudian maksimalkanlah. Karena untuk tahapan awal saya sarankan untuk diringankan terlebih dahulu. Itu karena apa? Untuk awal-awal biasanya struktur saraf itu masih belum dipijat ataupun belum mengalami pemijatan, maka terjadilah kekencangan. Oleh karena itu kita perlahan-lahan terlebih dahulu untuk melakukan pengenduran, barulah setelah memang struktur saraf sudah memenuhi untuk kita pijat secara maksimal, barulah kita pijat secara maksimal, dan diharapkan yaitu 3 hingga 4 minggu. Oleh karena itu, dalam pemijatan ini saya sarankan juga menjelang istirahat sebelum tidur. Karena apa? Dengan kita terapi lalu kita beraktivitas kembali, itu juga akan mengurangi dari apa yang ingin kita dapatkan. Oleh karena itu, apabila kita menjalaninya menjelang istirahat, itu struktur saraf ataupun saraf-saraf yang telah dipijat itu akan mengalami yaitu istirahat, dan benar-benar si saraf-saraf tersebut yaitu membetulkan ataupun meningkatkan kejantanan dan vitalitas yang terjadi penurunan. Dan di dalam tutorial-tutorial sebelumnya juga telah saya perjelas bahwasanya untuk pemijatan adalah tahapan awal ataupun yang utama itu untuk memperkuat sinyal ataupun memperkuat kinerja dari otot-ototnya dan melancarkan peredaran darah. Oleh karena itu sering sekali saya sarankan ataupun saya tutorialkan di tutorial saya juga bagaimanakah untuk kesempurnaan cara yaitu meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Tentunya tahapan awal adalah lakukanlah pemijatan terlebih dahulu, tentunya di titik-titik yang menunjang, yaitu menunjang kejantanan dan vitalitas, yaitu titik-titiknya juga telah saya upload juga dan telah saya perjelas juga. Dan setelah lakukan pemijatan, saya sarankan juga untuk menjalani terapi dari herbalnya ataupun dari makanan-makanan kesehariannya. Tentunya makanan-makanan tersebut ataupun minuman-minuman yang menunjang kejantanan dan vitalitas ataupun herbal-herbalnya juga telah saya buat juga di channel saya, yaitu channel Karseno Pijat Refleksi. Tentulah jalankanlah untuk tahap-tahapnya dan fase-fasenya agar lebih memaksimalkan dalam terapinya. Tentunya banyak sekali ataupun ada beberapa pasien saya yang mengeluhkan tentang hal tersebut. Mereka juga sangat penasaran sekali apakah memang kejantanan dan vitalitas itu dapat disembuhkan. Dan perlu diketahui bahwasanya menurunnya kejantanan dan vitalitas
adalah faktor usia dan kegemukan, itu yang sering sekali dialami oleh sedulur saya ataupun pasien-pasien saya. Oleh karena itu, saya sarankan untuk kegemukan dan usia itu dapat ditanggulangi tentunya dengan pemijatan, dengan herbal, dan dengan pola makan ataupun pola tidur yang sesuai dengan aturan-aturan ataupun pola hidup sehat yang tentunya memang harus dijalani juga, diseimbangkan juga untuk hal-hal demikiannya, karena memang banyak sekali yang mengeluhkan sudah melakukan terapi ini terapi itu memang belum juga ada jalan keluar. Oleh karena itu saya sarankan apabila memang sedulur semua mengalami menurunnya kejantanan dan vitalitas tersebut, jalankanlah fase demi fase ataupun jalankanlah alurnya mulai dari awal hingga akhir, yaitu telah saya upload juga dan telah saya buat juga di tutorial-tutorial sebelumnya. Dan bagi sedulur semua, yaitu untuk mengecek dari awal hingga akhir, fase demi fase ataupun tahap demi tahap, itu ada di deskripsi channel saya, yaitu channel Karsano Pijat Refleksi. Itu ada semuanya dari awal hingga akhir. Jalankanlah terapi ini, tentunya apabila dijalani secara maksimal itu akan mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Namun apabila ada yang terlewatkan, apapun itu di pemijatannya, apapun itu di makanannya, itu tentunya akan menghambat ataupun memperlambat dari meningkatkannya kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa, yang tentunya apabila memang sudah ada usia, yaitu usia sudah melewati batas usia yang memang bukan lagi produktif, itu memang mengalami menurun sekali untuk vitalitasnya, namun banyak sekali yaitu kejantanannya mereka masih kuat. Oleh karena itu, lakukanlah yaitu untuk usia-usia yang memang sudah menurun di vitalitasnya, saya sarankan yaitu maksimalkanlah di makanan-makanan sehatnya ataupun di pola istirahatnya. Oleh karena itu, sering sekali saya sarankan adalah perkuat ginjal, dan perkuat ginjal. Itu adalah fungsi utama untuk vitalitasnya. Dan mungkin akan saya perjelas lagi di tutorial kali ini, yaitu untuk alurnya, yaitu yang pertama, ketahui dulu bahwasanya kita yaitu mengalami penyakit ataupun tidak, bahwasanya yang menghambat sekali untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas ataupun menurunnya kejantanan dan vitalitas dan ingin menyetabilkan lagi ataupun ingin mengobati, yaitu tentunya yang wajib kita sembuhkan terlebih dahulu adalah dua penyakit, yaitu apa kita memiliki jantung ataupun tidak. Penyakit jantung itu juga sangat menghambat sekali untuk terapi apapun itu. Dan yang kedua adalah diabetes, dan penyakit diabetes sendiri itu juga sangat menghambat untuk menjadikan yaitu kita terapi. Itu juga perlu wajib juga untuk kita sembuhkan terlebih dahulu tentunya di diabetes tersebut. Dan saya sarankan untuk keduanya yaitu wajib kita ketahui terlebih dahulu untuk apakah kita sedang menderita penyakit tersebut. Apabila memang kita sedang mengalaminya, kita sembuhkan terlebih dahulu, barulah kita melangkah ke fase selanjutnya, yaitu fase pemijatan. Dan di dalam fase pemijatan ini saya sarankan juga seperti dari awal-awal tadi saya utarakan, bahwasanya untuk pemijatan juga tahapan kedua, yaitu ataupun tahapan awal, bahwasanya setelah tahapan ini juga ada fase selanjutnya lagi untuk lebih memaksimalkan, yaitu meningkatkan kejantanan dan vitalitasnya. Bahwasanya pemijatan itu hanya melancarkan peredaran darah, meningkatkan energi, dan meningkatkan hormon endorfin. Itu adalah fungsi dari pijat. Oleh karena itu, saya sarankan
setelah kita melakukan pemijatan, yaitu lancarnya peredaran darah, barulah kita mulai ataupun kita lanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu kita jaga di pola makannya. Tentu saja pola makan tersebut juga makanan-makanan yang sangat menunjang sekali untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas, dan telah saya upload juga di pada tutorial sebelumnya, yaitu makanan-makanan apa sajakah yang dapat menunjang dan meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa apabila memang menurun kejantanan dan vitalitas tersebut. Dan pilihlah dari makanan-makanan tersebut, yaitu tentunya ada banyak sekali yang telah saya upload, tentunya yang tidak mengganggu bagi tubuh sedulur semua ataupun tidak ada efek samping bagi tubuh. Itu juga sangat mempengaruhi sekali, karena makanan-makanan yang telah saya upload atau minum-minum yang saya upload kurang lebihnya yaitu nyaman semua bagi tubuh, yaitu untuk sedulur semua apabila memang sedulur semua sedang menjalani terapi meningkatkan kejantanan dan vitalitasnya. Tentunya yaitu telah saya upload ada makanan, ada buah-buahan, ada pula minumannya. Oleh karena pilihlah di antara dari makan-makanan tersebut tentunya yang gampang dijumpai dan tidak ada efek bagi tubuh, namun manfaatnya terserap secara sepenuhnya di dalam tubuh untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan selain itu, untuk herbalnya juga telah saya buat juga, yaitu apapun itu herbalnya, lakukanlah secara maksimal saja. Dan sering sekali saya sarankan untuk herbal-herbalnya apapun itu, lakukannya itu secara maksimal dengan cara yaitu kita ambil satu ruas jempol saja. Apabila memang itu jahelah apa kunyit, kita ambil satu ruas jari saja, kita parut, yaitu secukupnya saja, yaitu satu ruas jari tersebut. Kemudian kita ambil perasan airnya, itu sekeluarnya airnya saja, jangan ditambah dengan yang lain. Tentunya jangan ditambah dengan air putih, apalagi ditambah dengan pemanis yang lain. Itu saya sarankan adalah murni saja, karena dengan murni dari herbal tersebut itu manfaatnya akan terserap oleh tubuh, dan kita untuk meminumnya juga tidak ada efek, yaitu untuk efek untuk tubuh. Tentunya apapun itu herbalnya, apapun itu obat penyembuhannya, saya sarankan adalah murni saja tanpa campuran apa-apa. Dan untuk kesehariannya tentunya telah saya buat juga, yaitu untuk olahraganya setelah kita melakukan makanan-makanan, yaitu di siang hari. Tentunya hindarilah yang lemak tinggi ataupun lemak jenuh, itu juga akan menghambat dalam terapi apapun juga, karena dengan lemak berlebih itu juga akan mempengaruhi dari kinerjanya ataupun melancarkannya peredaran darah apabila telah dilakukan pemijatan. Dan setelah herbalnya tercukupi ataupun terpenuhi, kita maksimalkan saja untuk olahraganya. Juga telah saya upload juga, yaitu untuk memperkuat pinggang dan pinggul, tentunya yaitu di senam kegelnya. Dan senam kegel sendiri juga ada saya buat juga, yaitu senam kegel top 3. Tentunya di top 3 ini yaitu inti dari senam kegel. Namun sebelum menjalani senam kegel sendiri ataupun ini adalah olahraganya, yaitu saya sarankan juga lakukanlah stretching ringan terlebih dahulu, agar dalam melakukan senam kegel tersebut tidak terjadi yaitu dislokasi, sehingga manfaatnya dapat kita ambil, yaitu untuk meningkatkan pinggang ataupun menguatkan pinggang dan pinggul kita. Dan untuk
senam kegelnya juga saya sarankan yaitu jalankanlah pada malam hari ataupun menjelang istirahat. Jadi untuk fase-fasenya adalah kita lakukan pemijatan terlebih dahulu, kurang lebih juga minimalnya adalah 15 menit untuk pemijatan di kaki kanan dan kiri. Setelah itu istirahatlah sebentar untuk meminum herbalnya ataupun membuat herbal secara mandirinya. Telah saya buat juga, barulah kemudian kita lakukan yaitu senam kegel di tahap 3-nya. Itu lakukanlah perlahan-lahan semuanya terlebih dahulu. Apabila dilakukan secara sepenuhnya yaitu menjelang istirahat, kurang lebih adalah 30 menit itu setiap harinya. Dan lakukanlah 3 hingga 4 minggu. Apabila memang dilakukan secara benar, ini akan menjadikan yaitu lebih kuat, lebih tahan lama, ataupun sangat baik sekali untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Karena dengan kuatnya ginjal kita, kuatnya pinggul kita, itu akan menambah ataupun meningkatkan dan menguatkan vitalitas pada pria dewasa. Dan telah saya perjelas juga apa itu vitalitas dan apa itu kejantanan. Tentunya pada tutorial sebelumnya juga telah saya buat juga, yaitu bahwasanya kejantanan adalah kekerasan pada Mr. P-nya, dan untuk vitalitasnya adalah untuk durasi tahan lamanya. Karena di kedua titik tersebut yaitu titik utama ataupun titik yang wajib kita pijat dan tidak boleh terlewatkan. Di samping itu adalah ada juga yaitu titik prostatnya, tentunya hanya 2 titik saja. Titik prostat juga sangat mempengaruhi untuk vitalitasnya pada pria dewasa. Untuk meningkatkan vitalitasnya, tentunya pijatlah dari titik kejantanan, titik vitalitas, dan titik prostatnya. Dan sering sekali untuk pemijatan kejantanan ini saya lakukan yaitu kombinasi, tentunya di titik paha juga untuk melancarkan peredaran darah langsung ke area Mr. P-nya, dan di titik telapak kaki, punggung kaki, betis bawah, dan titik paha itu juga wajib yang untuk dipijat juga. Dan sering sekali saya sarankan untuk makanan kesehariannya ya adalah semangka, karena di dalam semangka sendiri ini banyak sekali mengandung unsur-unsur yang tentunya untuk meningkatkan vitalitas pada pria dewasa. Karena untuk mengkonsumsi semangka ini saya sarankan setiap hari, manfaatnya dapat kita serap oleh tubuh dan gampang juga ditemui ataupun di pasaran juga banyak sekali ditemui. Dan untuk makanan-makanannya, hindarilah makanan yang mengandung lemak tinggi, karena seperti halnya yang saya sarankan untuk di awal tadi, untuk makanan lemak tinggi itu juga sangat mempengaruhi untuk meningkatkan dalam terapi ini. Karena untuk makanan yang mengandung lemak sendiri yaitu lemak tinggi itu dapat juga mempengaruhi meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan di channel saya yaitu channel Karseno Pijat Refleksi, yaitu membahas tentang pijat serta terapi mandiri. Semoga dapat bermanfaat bagi sedulur semua, dan semoga yang sudah subscribe channel saya ataupun yang sedang mengikuti channel saya dimohon untuk menjalani terapi itu sesuai dengan apa yang saya dipelajari juga dan saya terapkan juga. Dan apa yang saya terapkan itu sama halnya dengan apa yang saya tutorialkan secara mandirinya, yaitu sama halnya, sama titik-titiknya, cuman bedanya mungkin hanya di cara pemijatannya saja. Karena untuk pemijatan sendiri yang sering sekali saya lakukan adalah pemijatan dari awal, yaitu saya pijat yaitu untuk
seluruh badan untuk melancarkan peredaran darahnya terlebih dahulu, barulah saya pijat yaitu di titik kejantanan dan vitalitasnya dan di titik prostatnya. Tentulah setelah dilakukan pemijatan seluruh tubuh, peredaran darah akan lancar, sehingga apabila dilakukan pemijatan di titik-titik tertentu, itu juga manfaatnya akan terasa sekali setelah peredaran darah lancar. Dan saya juga sering sarankan kepada pasien-pasien saya, sama halnya juga dengan apa yang telah saya tutorialkan, bahwasanya untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas itu adalah pemijatan, itu adalah tahap awal, dan ada lagi tahapan-tahapan selanjutnya. Karena dengan mengandalkan pemijatan saja itu juga akan kurang maksimal untuk di manfaatnya, karena untuk secara maksimal yaitu lakukanlah di fase-fase tersebut. Tentunya telah saya perjelas juga di awal-awal tadi bahwasanya untuk pemijatan adalah tahapan awal, untuk tahapan selanjutnya adalah herbalnya, di olahraganya yaitu saya sarankan adalah di senam kegelnya, kemudian adalah untuk melakukan terapi ini lakukanlah sebelum istirahat, itu adalah untuk memaksimalkan dalam terapinya. Dan semoga di channel saya, yaitu apa yang telah saya tutorialkan, ada manfaatnya bagi sedulur semua. Dan apabila sedulur semua memang akan menjalani terapinya, itu terapi ini juga telah saya tutorialkan pada tutorial sebelumnya, yaitu untuk terapi pijatan kejantanan secara mandiri ini. Tentunya ceklah di deskripsi channel saya ataupun di beranda channel saya, itu juga ada, itu untuk tutorial pijat mania, untuk senam kegelnya, untuk herbal-herbalnya, dan untuk makanan-makanannya. Tentunya di video short juga telah saya buat juga, yaitu untuk pemijatan yang titik-titik intinya. Namun saya sarankan untuk menjalaninya apabila memang sedulur semua ingin memaksimalkan, simaklah ataupun ikutilah di tutorial saya yang sebelumnya, yaitu dari awal hingga akhir, sehingga dapat memaksimalkan dalam terapi ini. Dan jangan lupa untuk menjalani terapinya, apapun itu, terapi pijat ataupun terapi senamnya, lakukanlah yaitu stretching ringan terlebih dahulu agar saraf tidak kaget, dan selebihnya yaitu barulah kita lakukan pemijatan ataupun relaksasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah untuk pemijatan kali ini, semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan jangan lupa untuk sedulur semua yang akan menjalani pijat dan terapi mandirinya, ceklah di deskripsi channel Karsano Pijat Refleksi, ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri. Dan jalankanlah pada sore hari menjelang istirahat untuk lebih memaksimalkannya. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karsano Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.